wasallam. Di situ disebutkan man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazilil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dawu fil masjid. Barang siapa yang berusaha untuk memberikan cahaya, sirajan itu lampu atau cahaya. Barang siapa yang memberikan cahaya di dalam masjid hanya sekedar untuk menerangi tempat-tempat yang gelap, khususnya yang ada di dalam masjid. Ini Masjid Al-Bait misalnya, lampunya hidup karena ada mesin genset. Karena ada genset, ya, dibelikan solar, maka gensetnya hidup, sehingga lampu-lampu yang ada di kampung berdaya, khususnya yang ada di Masjid Al-Bait ini, menjadi terang. Coba kalau gensetnya tidak hidup, minyaknya nggak ada, atau gensetnya nggak ada, kira-kira lampu yang dipasang di Masjid Al-Bait ini kira-kira hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Tidak. Hidupnya lampu itu karena sebab adanya genset. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Agustus, ya, insya Allah dengan ridha Allah, PLN akan masuk di kampung berdaya dan akan dipasang di jalan yang ada di kawasan kampung berdaya. Sudah lama, tak langsung masang jaga, tiba-tiba PLN masuk, nah, ada rundingan dengan pemilik tanah, berunding dengan pemilik lahan, berunding dengan pemilik daripada direktorat yang ada di PLN. Ini berunding. Kemarin di bulan-bulan yang lalu, Direktorat DSNI Amanah datang kepada orang yang terpandang, yang punya lahan luas, kebetulan bagian daripada masyarakat Tanjung Banon, Bapak Ahui, orang Tionghoa, orang Cina, orang Tionghoa, lahannya luas. Datanglah pihak direktorat dari putusan Nurul Islam Group. Di situ ada Direktur DSNI Amanah Kiai Saiful Ulum. Di situ juga ada Direktur BMT Kiai Imam Mutawalli. Di situ juga dihadiri oleh Direktur Wakaf Bapak Haji Rauf, Kiai Rauf, yang merupakan salah satu Direktur Wakaf di Nurul Islam Group, sekaligus Imam Masjid Agung yang ada di Batu Haji.
ada Dr. Andes Kiai siapa? Subahan Muksin, Kiai Subahan Muksin, ya. Dan dihadiri juga pihak Timdes, pimpinan desa Kampung Berdaya khususnya Bapak Hasan Fuad, dan juga bersama saya naik mobil Nurul Islam berangkat untuk bincang-bincang masalah pemasangan listrik, pemasangan PLN, karena masuk lahan-lahan yang punya lahan milik pihak Ahui, ya. Ini lama prosesnya, minta tanda tangan, surat hibah dan sebagainya, persetujuan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sehingga diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tepatnya di tahun 2021 Agustus PLN insya Allah akan dipasang. Dan alhamdulillah beton-betonnya sudah ada di pinggir jalan, ya, sudah ada di pinggir jalan, tinggal memasang daripada beton-beton cagak-cagak kabel yang merupakan tiang listrik PLN. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad seharusnya seyogyanya tergerak hati kita, tergerak hati kita, ya. Bukan hanya orang-orang yang segelintir memikirkan daripada kesejahteraan, kenyamanan, tetapi ini merupakan salah satu hal di mana Nabi menegaskan di dalam hadisnya, man asraja sirajan fil masjid, di mana Kampung Berdaya ini ada masjid namanya Masjid Al-Bait. Di dalam Masjid Al-Bait di Kampung Berdaya itu ada Masjid Al-Bait, ada pondok pesantren Agro, di dalamnya ada penghafal-penghafal Al-Quran, ada pejuang-pejuang di mana mereka ini diajarkan tentang bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa adat, bahasa tata krama, diajarkan untuk menghafal hadis, diajarkan tentang persoalan syariat, fikih, nahwu, sharaf, tauhid, akidah, dan berbagai macam pendidikan yang ada di pondok pesantren Agro. Ada pesantren, ada masjid. Di sisi lain juga ada orang-orang di sekitar Kampung Berdaya. Ada warga-warga yang ada di situ juga banyak yang sibuk mungkin baca Al-Quran di dalam rumahnya, mungkin ada yang mengerjakan sholat di dalam rumahnya, mungkin ada yang melaksanakan zikir di dalam rumahnya, mungkin menjalankan sholat sunnah, tahajud di dalam rumahnya, yang di perkebunan kita ini. Di situ ada bapaknya Ridho, ada Pak Pati, ada Pak Seribu, ada Pak Min atau Pak Mega, ada Bapak Selamat, Pak Sudrus. Ini merupakan warga yang ada di perkebunan. Mungkin mereka di dalam rumah juga baca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah tengah malam, karena nggak ada lampu sehingga kesulitan untuk mengambil air misalnya. Nah, sehingga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, PLN di tahun 2021 ini alhamdulillah akan dipasang dan akan membantu kebanyakan umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang terbantu, yang merasa terbantu, itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitar yang ada di Kampung Berdaya maupun yang ada di perkebunan. Khususnya kita selaku pelajar yang ada di PP akan terasa dan akan merasakan nikmat itu. Yang awalnya biasanya nggak ada lampu, ada lampu. Yang biasanya kadang-kadang mati lampunya, mungkin gensetnya rusak karena ada stok PLN, akhirnya hidup. Kalau PLN-nya padam, gensetnya ada. Kalau gensetnya rusak, PLN ada. Insya Allah siang dan malam lampunya tetap
dan akan membantu proses kita dalam belajar mengajar, menghafal Al-Quran enak, nyaman, terang, yang awalnya gelap menjadi terang. Nabi sudah mengatakan di sini, man asraja sirajan fil masjid, barang siapa yang berusaha untuk memberikan cahaya-cahaya di dalam masjid, menerangi ruangan yang gelap untuk diberi cahaya, lampu ya seperti ini. Lampu ini ada berapa lampu ini? Ada 4 atau 5 atau 6 ini. Sehingga adanya lampu yang ada di dalam masjid dengan bantuan genset, dan ke depan ada bantuan yang namanya PLN, akan menjadi terang, akan menjadi terang. Kata Nabi, lam tazalil malaikatu, tidak akan pernah berhenti. Saya ulang, lam tazalil malaikatu, tidak akan pernah berhenti para bangsa malakut, bangsa malaikat, yaitu ajsamun nuraniyatun latifatun la yusdukuran wala inasan wala hunasan la abalahum wala umalahum sadiquna fima akhbaru anillahi ta'ala. Tidak akan pernah berhenti itu malaikat untuk tastaghfiru lahu ma dama dzalika fil masjid. Selama cahaya itu ada, selama lampu itu terang, selama ruangan gelap menjadi terang, selama ruangan itu terang, selama bercahaya, selama ada lampu, maka tidak berhenti, tidak ada henti-hentinya para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang siapa? Yang berusaha, yang membantu. Saya ulang, yang berusaha untuk membantu kesuksesan dan mensukseskan adanya hal-hal yang gelap menjadi terang. Siapa yang terlibat di sini? Banyak. Ada direktur eksekutif Bapak Insinyur Muhammad Arif, ada direktur pendidikan Bapak Sudahan, ada direktur wakaf Bapak Rauf, ada direktur BSNI, ada Kesiful Ulum, ada direktur BMT Yai Imam Mutawalli, ada Pak Pindes, Bapak Hasan, ada Ahui misalnya, dan orang-orang yang merupakan karyawan daripada Ahui, Pak Slamet, Pak Sutris, dan orang-orang yang lainnya, dan orang-orang yang terlibat khususnya ada Bapak Haji Nasir. Bapak Haji Nasir ini merupakan salah satu donatur yang selalu membantu kita, yang setia membantu kita, memikirkan masa depan kita, memikirkan tempat kita. Bukan hanya tempat, tapi masa depan kita dipikirkan oleh beliau. Ya, kita bukan anaknya, tapi beliau sudah menganggap kita menjadi anaknya. Maka seyogyanya kita harus menganggap beliau adalah ayahanda kita, orang tua kita. Bapak Haji Nasir, ada Ibu Haji Aisyah di Singapura itu. Beliau juga sedikit memberikan uang infak untuk kelancaran, untuk mensukseskan dan mensukseskan adanya proses pembangunan daripada hal-hal yang berkaitan dengan lampu PLN. Karena PLN ini memasang butuh biaya. Informasi yang didapat ada yang mengatakan 400 juta rupiah. Bayangkan 400 juta rupiah ini dapat dari mana? Dari kita, dari saku kita. Kalau bahasanya saya ambil uang dari kantong saya, misalnya dari kantong saya ini pun ada 5.000 rupiah untuk bayar apa namanya? Untuk bayar PLN. Pak PLN bawa pasang lampu ke Kampung Berdaya ini uang 5.000. Tidak mau, karena biayanya banyak. Dari angka 400 juta menjadi 300 juta. Wallahu a'lam, yang tahu direktorat. Tapi yang saya dapat informasinya pertama awalnya 400 juta. Katanya sih, kan gitu. Yang saya tahu, ada yang mengatakan 300 juta. Itu enggak sedikit, itu banyak. Itu banyak. Kalau tidak ada orang-orang di belakang kita, tidak ada orang di belakang kita yang mendukung kita, mendukung daripada proses belajar kita, mendukung dari proses
daripada di pendidikan kita yang ada di Pondok Pesantren Agro, untuk kenyamanan kita, untuk ketentraman kita, untuk rasa sayangnya beliau-beliau kepada kita, sehingga adanya lampu ini masuk. Beliau bayar. Alhamdulillah banyak orang-orang yang terlibat. Banyak orang-orang yang terlibat. Yang masuk ke WhatsApp saya saja itu ada. Di antaranya Bapak Haji Nasir yang ada di Singapura dengan istri beliau, Hajah Ibu Esa. Ini membantu agar adanya proyek PLN ini betul-betul terpasang dan cepat bisa dipakai, bisa dinikmati oleh kita warga yang ada di Kampung Budaya dan orang-orang sekitar kita. 20 juta, bayangkan. 20 juta, bayangkan. Banyak. Sedangkan kita kalau bekerja 20 juta tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau kita nih ya, karena kita bukan pejabat. Kita bukan pejabat, kita bukan orang yang kerja di kantor yang sudah lama, atau kita bukan karyawan PT, baik PT manapun yang ada di Kota Batam. Kalau statusnya masih baru, mungkin gajinya kita di bawah UMR, ya. Di bawah itu mungkin 2 juta, mungkin 3 juta paling full lah. Kalau dorongan mungkin bisa 6 juta. Mau dapat 20 juta, wah mati-matian kita. Ya, itu pun masih belum dipotong makan. Tapi kita ini alhamdulillah banyak yang bantu. Ada Bapak Haji Nasir dan Ibu Esa sekeluarga. Ada yang membantu juga Ibu Husnul Khotimah. Ya, dari pihak marketing WhatsApp saya, Ustaz doakan beliau. Ya, Insya Allah. Ya, Insya Allah Ibu Husnul Khotimah memberikan bantuan sebesar 500.000 rupiah. Ada seorang pelajar mengatakan, kalau Bapak Haji Nasir itu memberikan 20 juta, kalau Ibu Husnul Khotimah memberikan infak berupa 500.000 rupiah, kok besaran Ibu Elsa, kok besaran Bapak Haji Nasir? Diingat itu, Nabi mengatakan as-shadaqatu syai'un adzim. Apa? As-shadaqatu syai'un adzim. Sedekah sesuatu, mau dia bersedekah batu kah, mau dia bersedekah bata kah, mau dia bersedekah tentang tenaganya kah, pikirannya kah, hartanya kah, mau dari angka 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, sampai ke 500.000, kan bayangkan, atau sampai 20 juta, 100 juta, atau paling kecil lah kita berinfak sedikit saja, 1.000 rupiah saja, itu sudah cukup memberikan azim kepada kita. Sedekah bersedekah sedikit, berinfak sedikit, atau berinfak sesuatu, baik itu benda hidup atau benda mati, baik harta benda berupa fulus ataupun nukut, uang logam, uang recehan ataupun uang lembaran yang berwarna merah atau biru atau kuning kalau ada, hitam kalau ada, misalnya, itu sudah memberikan suatu dampak azim, sesuatu hal yang besar. Artinya besar, sedikit akan menjadi besar. Infak berupa barang sedikit kecil itu juga mendapatkan hal yang besar dampaknya besar, ya, dampaknya besar. Dilipat gandakan, satu bukan andaikan kita simulasi lah, 1 dilipat ganda menjadi 10. Bayangkan, berlipat-lipat rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang berinfak. Bayangkan itu berinfak apa? Berinfak uang. Ada Bapak Haji Nasir, ada Ibu Husnul Khotimah, ada juga dari Ibu Yumna. Ibu Yumna ini dari PT Persiru. Ibu Yumna dari PT Persiru juga membantu untuk mensukseskan dan mensukseskan adanya proyek pemasangan PLN. Ini orang-orang di belakang kita ini orang-orang yang dermawan,
masa depan kita. Maka seyogyanya kita sebagai seorang pelajar, khususnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa mendoakan beliau, Baindom, berusaha untuk mendoakan beliau, berikan yang terbaik apa yang kita bisa. Kalau beliau memberikan infaknya, memberikan harta, menyisipkan hartanya untuk kita, untuk kenyamanan kita, untuk kenyamanan kita, ketentraman kita, kebahagiaan kita, ya, untuk pendidikan kita, untuk masa depan kita, maka bagaimana kita membalas beliau? Doakan mereka. Siap untuk mendoakan mereka? Siap untuk mendoakan mereka? Siap untuk mendoakan secara tulus? Siap untuk mendoakan secara ikhlas? Betul? Betul? Ini orang ini, ada seorang pelajar bertanya, Ustaz, orang ini kok selalu ngasih infak sih? Kok nggak takut rugi gitu? Ya, kalau orang berinfak kan biasanya takut rugi gitu misalnya. Kenapa nggak takut rugi? Karena mereka tahu berinfak saja, kalau misalnya dia memberikan infak yang ditujukan, yang dimaksud adalah proyek PLN, selama PLN itu berdiri tegak, selama PLN itu hidup di kampung berdaya, selama lampunya yang ada di masjid itu hidup, terang, memberikan cahaya terang benderang di tempat yang gelap gulita di masjid, maka cahaya-cahaya ini adalah pahala. Cahaya-cahaya ini adalah pahala. Ini bisa menjadi sebab amal jariyah dari orang-orang yang berinfak, amal jariyah bagi orang-orang yang mau bersedekah. Karena di dalam kampung berdaya ada Masjid Al-Bait, karena di kampung berdaya ada pesantren, di sini ada penghafal Al-Quran. Kalau misalnya kalian dengan saya tidak mampu berinfak, tidak apa-apa, minimal Anda memberikan sedekah. Apa Ustaz? Sedekah apa Ustaz? Tenaga. Apa? Tenaga. Oh, tenaga saya kecil Ustaz, badan saya kurus, kerenteng, kurang gizi Ustaz. Gimana saya mau membantu Ustaz? Saya takut kerobohan. Kalau Anda takut, Anda nggak kuat, minimal bersedekahlah dengan ucapanmu, dengan doamu. Mungkin dengan doa ini Allah memberikan keberkahan di kampung kita. Amin. Memberikan keberkahan di dalam pesantren kita. Amin. Memberikan keberkahan di dalam masjid. Amin. Orang-orang yang di dalam masjid juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak akan pernah berhenti selama lampu itu ada, selama lampu itu terang dan menerangi tempat itu. Selama itu pula malaikat akan senantiasa mendoakan. Ya, paham ya? Paham semua? Paham semua? Nanti kabarkan ini hadis Nabi. Datang bapaknya, datang ibunya. Mak, misalnya minggu depan ini datang ibunya Anda. Ini bukan paksaan, bukan. Saya hanya sekedar menyampaikan hadis Nabi. Saya sampaikan lagi. Saya hanya sekedar menyampaikan dan menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita. Baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak kita datang hari Minggu. Pak, ya, saya dengar hadis Nabi Pak. Ya apa nak? Di bulan Agustus ini rencananya PLN akan masuk di kampung berdaya Pak. Iya, alhamdulillah misalnya kata emaknya atau bapaknya. Mak, ya apa nak? Kalau bapak atau emak ngasih infak atau bersedekah mak, yang dikhususkan untuk PLN mak, agar tepat dipasang, agar lancar pemasangan PLN yang belum terbayar bisa cepat terbayar mak, itu kasih infak mak, bantu mak, walaupun 10.000 mak. Misalnya nih, walaupun 10.000 rupiah mak, emaknya banyak. Kepada siapa nak mau berinfak mak? Oh bisa mak kepada Pak Bimdes mak yang ada di kampung berdaya. Oh bisa kepada pihak pengasuh BPA. Oh langsung berangkat ke NIG Nurul Islam Group Batam Hindu sana. Nurul Islam pergi ke Bu Justina Bendahara. Bu, assalamualaikum, ini ada uang infak
10 juta misalnya. Ada orang kecil tidak punya pekerjaan tapi dia mau berinfak, Bu ini ada 10.000. Ada yang paling kecil lagi datang, dia hanya jual gorengan misalnya atau jual kerupuk aja. Nah itu pun kadang-kadang jualnya pun nggak laku misalnya. Dibawa uang lah 500 rupiah yang dia bawa, atau 1.000 rupiah dia bawa ke kantor. Assalamualaikum, diterima tetap dengan pihak layanan, diterima tetap dengan pihak direktorat BSNI Amanah Nurul Islam Group, diterima walaupun 1.000 rupiah. Bukan nilai besar dan kecilnya itu, keikhlasannya yang membuat Anda akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kecil. Kalau Anda nggak mampu memberikan yang besar, berikan yang kecil. Ya, paham semua? Paham semua? Ada seorang pelajar bertanya kepada saya, Ustaz, kalau Ustaz mau ngasih apa? Banyak. Apa yang Ustaz kasih? Nanti kalau ada PLN masuk ke sini, karyawan-karyawan, orang-orang yang masang itu, nanti saya buatkan kopi. Insya Allah saya buatkan kopi. Walaupun satu kopi, satu teko, itu sudah infak, itu sudah sedekah. Maknanya as-sedekah itu syai'un adum. Selama kopi itu masuk dalam perutnya, tenaganya, pikirannya, kekuatannya, ya, bahagianya, itu akan menjadi amal jariah bagi saya. Pahalanya juga dapat saya. Kan gitu. Kalau misalnya nggak punya gula, nggak punya bubuk, apa misalnya? Doakan, minimal lah doakan. Bantu dengan doa. Orang-orang yang merupakan memasang PLN, doakan mereka. Dia juga punya keluarga, punya anak. Doakan semoga selamat, semoga lancar, tidak ada musibah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berinfak, bersedekah, yang banyak membantu mendukung ini, kita doakan malam ini. Kalau tadi siang kita juga mendoakan, malam ini kita juga doakan lagi, agar beliau-beliau senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah, diberi kemudahan dalam urusan usahanya oleh Allah, dan kerja di PT diberi kemudahan, diberi keberkahan di PT-nya. Yang punya PT-nya juga berkah. Yang punya usaha restorannya berkah, lancar, sukses. Dan bukan hanya itu, tetapi orang-orang yang terlibat juga diberikan oleh Allah dalam urusan selamat dunia akhiratnya. Amin. 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 Dan semoga orang-orang yang sudah saya sebutkan barusan, atas nama Bapak Haji Nasir bersama Ibu Esa, Ibu Haja Esa, dengan Ibu Husnul Khatimah, dengan Ibu Yumna dari Binti Persiru, dengan orang-orang yang terlibat yang ingin berinfak, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada jiwa, raga, harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah dunia akhirat, diberi kemudahan dan urusan rezeki dan usahanya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang yang ahli sa'adah, ahli jannah, ahli tuqa, ahli iman, ahli bina, ahli is, ahli karamah, ahli syuhad, ahli ridha, ahli ibadah, ahli sunnah, ahli khair, ahli jihad fi sabilillah. Dan semoga apa yang diberikan oleh beliau, yang diusahakan oleh beliau untuk melancarkan dan mensukseskan daripada proyek ini bisa menjadi dampak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tersampaikan kepada leluhur-leluhurnya beliau, almarhum almarhumah yang sudah pulang ke alam barzakh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridailah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tegak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. At-Naimin, At-Syakirin, At-Tayyifu ni'amahu wa yukaru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li
ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khushu'an wa lisanan dhakiran wa qalban sabiran wa waladan salihan wa umran mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabura. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya latif ya man wasi'a lutfuhu as-samawati wal ardh. Allahumma inna nas'aluka bi khafiyyin 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 an tuhfiyana fi khafiyyin 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 innaka qulta wa qawluka al-haq. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ya qawi ya aziz ya mu'in bi quwwatika wa izzatika ya matin an takuna awlan wa aynan fi jami'il aqwal wal amal wal ahwal wa jami'i ma nahnu fi al-khayrati wa anta fana kulli syarrin wa ni'matin wa binatin qad istaqainaha in ghaflatina wa tunawwina fa innaka antal ghafurur rahim. Qad qulta wa qawluka al-haq wa ya'fu al-kasir. Allahumma bisultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wa tawa'adul mustajabah wa akil hasan wal husayn min anfusil haqqi anil qudrati wal nazirin wa anil insi wal jin wa iyyaka lilladhina kafaru la yuzlikuna bi aswarihim lamma sami'u dhikra wa yakunu innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrul alamin wa mustajabul ummahil hakim wa warisa Sulaiman ad-Dawud alaihi salam al-wadud al-aris al-majid tawil umri wa swahi ajsadi wa bihajat wa akhir amwali wa awladi wa amid an-nas ajma'in wa tabi'at al-dawata kullaha min bani Adam alaihi salam man kana hayyan wa yakun qawlu al-kafirin wa qul ja'a al-haqqu zaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'a al-haqqu zaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'a al-haqqu wa zahuqa al-batil innal batila kana zahuqa wa unazzilu al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca shalawat asghir 7 kali. Ya, baca shalawat asghir sebanyak 7 kali. Semoga dengan adanya PLN ini tidak membawa musibah, tetapi membawa keberkahan. Lampu yang merupakan penerang daripada kampung kita, tempat kita, tempat belajar kita melewati PLN ini tidak mendatangkan musibah, tetapi mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan, mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu, dan tentunya kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pembacaan surah Asgil kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.